Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat lingkaran relasi kita. Kita itu mempunyai beberapa lingkaran dalam relasi. Lingkaran pertama tentu adalah keluarga. Kita semua mempunyai keluarga. Dan disitulah kita dicintai Tuhan. Karena di dalam keluarga itu kita mempunyai relasi yang begitu dalam, begitu dekat sejak kita dilahirkan. Kita tidak memilih. Di dalam keluarga itu juga kita diterima menjadi bagian hidup. Relasinya begitu dalam, tidak lagi berdasarkan baik buruk, benar salah. Mau baik ya tetap keluarga, tidak baik ya keluarga. Relasi tidak lagi berdasarkan baik buruk benar salah. Relasi yang sangat mendalam. Kemudian lingkaran yang di luarnya adalah sahabat, yaitu orang-orang yang bukan keluarga kita, tetapi bisa menjadikan diri kita sebagai bagian hidup mereka. Kita juga menjadikan mereka sebagai bagian hidup kita. Relasinya juga cukup dalam. Kita selalu ada untuk mereka, kita relasinya tidak juga tergantung oleh perasaan, juga cukup mendalam, tidak lagi terganggu terlalu banyak oleh benar salah atau juga baik buruk. Karena sudah sahabat, dia baik juga sahabat kita, buruk juga tetap menjadi sahabat kita. Relasi seperti ini sifatnya panjang waktunya, awet. Ini juga anugerah Tuhan. Kita diberi bonus orang-orang yang sungguh baik di luar lingkaran keluarga kita masing-masing. Di luar itu ada kenalan, ya kita kenal, pernah bertemu, pernah ngobrol, tapi kemudian tidak menghabiskan banyak waktu bersama mereka. Dan setiap perjumpaan juga tidak ada yang kebetulan. Pasti untuk tujuan yang sangat baik, yaitu terjadinya rencana Tuhan. Di luar lingkaran kenalan juga adalah orang-orang yang harus kita hadapi karena pekerjaan, karena situasi, karena tempat kita dilahirkan, dan tempat kita belajar dan segala macam. Itu adalah orang-orang yang memang diberikan oleh Tuhan sebagai tantangan untuk kita berani keluar dari zona nyaman dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi kita perlu memperhatikan pola-pola itu supaya kita bertumbuh menjadi pribadi yang semakin baik. Yang pertama, lingkaran keluarga itu harus diperhatikan sungguh-sungguh. Jangan take it for granted. Jangan sekedar ya sudah memang seharusnya begitu. Tidak. Itulah inti kekuatan setiap pribadi. Setiap orang yang lahir di dalam keluarga, dia adalah orang yang sungguh dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita lewat keluarga kita. Kasih yang benar, bukan kasih yang seminggu, 2 minggu, 1 jam ditinggal pergi, bukan. Tetapi keluargalah yang menghabiskan waktu paling banyak bersama kita. Mereka sebetulnya bisa memilih, tetapi mereka tetap milih bersama kita. Kita berbagi suka dan duka. Kita berbagi pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan. Itulah keluarga. Tidak ada orang yang mempunyai pengalaman lebih kaya daripada orang-orang yang tinggal bersama kita di dalam rumah itu. Maka kita harus menghargainya. Kalau Anda mempunyai keluarga di rumah, ada makanan di atas meja, dan ada atap di atas kepala Anda adalah orang yang sangat bersyukur. Karena ada juga orang-orang yang tidak punya. Maka mari kita menghargai mereka yang tinggal bersama kita. Karena merekalah yang akan bersama-sama dengan kita dalam waktu yang lama. Dan itu berarti memang dimaksudkan oleh Tuhan supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan untuk kita. Lewat merekalah kita bertumbuh. Lewat merekalah kita mempunyai kekuatan. Lewat merekalah kita belajar. Seburuk apapun menurut pandangan kita, mereka adalah yang terbaik.
karena mereka tinggal bersama kita. Jangan terbalik. Kita baik sekali dengan orang-orang di luar, tetapi tidak baik dengan orang-orang yang di rumah. Justru yang di rumah itulah yang bersama kita selalu. Yang di luar itu kita hanya ketemu sebagian waktu dan bisa mereka pergi kapan saja mereka mau. Tetapi keluarga akan selalu bersama dengan kita, baik dan buruk, sehat dan sakit, senang dan susah. Kita bisa menceritakan pengalaman apa saja dengan segala macam kekayaan perasaannya, karena memang bersama keluargalah kita mempunyai pengalaman semua itu. Dengan orang yang ada di luar kita, dengan kenalan, kita tidak mempunyai kekayaan pengalaman sebanyak dengan keluarga. Justru kekayaan pengalaman itu yang seharusnya menjadi bekal dan kekuatan ketika kita harus pergi menemui para kenalan dan orang-orang yang harus hidup bersama kita. Maka kalau kita mempunyai kekuatan di rumah dengan berbagai macam karakter yang ada, kita tetap bisa menerima dan mencintai mereka. Ketika kita keluar menemui orang-orang yang sulit, yang harus kita hadapi karena pekerjaan, yang harus kita hadapi karena kita berada di situ oleh keadaan, kita bisa mempunyai kekuatan. Bahkan kemudian bisa seperti Tuhan Yesus, bergaul dengan mereka, terutama mereka yang dirasa kurang baik, bukan untuk menghindarinya, tetapi juga untuk justru mempengaruhinya, supaya mereka juga bisa bertumbuh sebagai pribadi yang baik, yang benar, seperti ungkapan mencari domba yang hilang. Pengalaman keluarga di rumah justru menjadi kekuatan untuk menghadapi orang-orang sulit, supaya kita tidak menghindari mereka, tetapi berusaha selalu menyelamatkan. Dan itulah perutusan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sekaligus panggilan. Kita tidak boleh hanya mengurusi keluarga kita sendiri, tetapi pengalaman yang sudah kita terima di dalam keluarga, kita bawa keluar untuk juga mewartakan kepada mereka. Bahwa mereka juga bisa menerima kasih seperti yang saya terima di keluarga. Tetapi pada saat yang sama, ketika kita menemui orang-orang yang di luar yang sulit dan kita berjuang untuk membawa mereka kepada kebaikan, kita berbekal apa yang kita terima dari keluarga, tetapi kita juga menerima pengalaman yang baik yang bisa kita kesyukuri dari pengalaman di luar itu, kita bawa ke rumah. Dan ketika bertemu dengan keluarga di rumah, betapa bersyukurnya saya mempunyai orang-orang yang selalu bersama dengan saya. Dan ketika menemui orang sulit di luar, orang yang memang berbeda dengan kita, rasa syukur kita makin berkembang. Itulah dialektika, pengalaman lingkaran berelasi di keluarga dan orang-orang yang harus kita hadapi karena keadaan yang mengharuskan. Kalau di rumah, kita bisa mengekspresikan seluruh perasaan, emosi, isi hati kita. Tetapi ketika kita di luar, kita bisa membawa pengalaman cinta itu, supaya orang-orang yang di luar juga mengalaminya. Yesus sendiri mengundang kita semua untuk berani keluar dari zona nyaman dan mencari domba-domba yang hilang, supaya mereka juga mempunyai pengalaman kasih seperti yang kita terima di dalam keluarga. Bagaimana kalau di dalam keluarga sendiri tidak ada kasih? Kita belajar, sesulit apapun, bahkan pengalaman merasa bahwa di dalam keluarga tidak ada kasih, tetap merekalah orang-orang yang sebetulnya mengasihi kita. Karena mereka akan selalu berada bersama kita, tidak pernah pergi dalam keadaan apapun. Dan seharusnya menghadapi relasi di keluarga bukan hanya berdasarkan baik, buruk, dan benar salah. Karena kemudian ketika kita di luar, kita tetap bisa membawa pengalaman itu ke sana. Jangan terbalik, merasa bahwa di rumah tidak ada pengalaman kasih, berrelasi di dalam rumah berdasarkan baik dan buruk, tetapi di luar kemudian mengungkapkan hanya yang baik-baik saja. Justru dinamikanya harus diusahakan agar pengalaman di rumah sungguh-sungguh pengalaman relasi yang mendalam, tidak lagi berdasarkan baik, buruk, benar, salah. Supaya kita mengalami cinta yang sebenarnya, dikasihi tanpa syarat.
Dan kemudian kita bisa mempunyai pengalaman untuk memperkaya pengalaman yang di rumah dengan berjumpa dengan orang-orang yang sulit, dan kemudian bisa membandingkan betapa bersyukurnya saya mempunyai keluarga yang selalu ada untuk saya. Kenyataannya seperti itu. Dalam keadaan apapun, mungkin kita menilainya secara keliru, keluarga kita tidak sungguh-sungguh baik. Tetapi justru kalau mempunyai pengalaman relasi di rumah tidak lagi berdasarkan baik dan buruk, kita bisa menerima kenyataan itu. Bahwa memang di rumah relasinya begitu mendalam, tidak lagi berdasarkan baik, buruk, benar, salah. Dan tidak ada relasi itu di luar rumah kita. Kecuali dengan sahabat yang memang sungguh-sungguh telah memutuskan untuk menjadi bagian hidup. Tetapi itu bonus, dan kita harus menjaganya juga. Apakah berarti orang-orang yang di luar yang harus ada bersama kita itu tidak penting? Sangat penting. Justru memperkaya relasi kita yang ada di dalam rumah. Pengalaman dengan mereka menunjukkan betapa bahagianya kita karena mempunyai keluarga. Untuk di luar kita tidak perlu mencari perhatian, tetapi kita memberi perhatian. Di dalam rumah itulah kita menerimanya, kita memberinya, kita berelasi secara mendalam, tidak berdasarkan baik, buruk, dan benar salah. Karena sudah bagian hidup. Dan itu sudah anugerah Tuhan. Kita dicintai, kita diterima apa adanya. Baik ya tetap keluarga, tidak baik ya tetap keluarga. Nakal ya tetap anak, tidak nakal ya tetap anak. Itu anugerah besar. Karena kemudian kita mempunyai sebuah pengalaman relasi yang tidak lagi berdasarkan baik dan buruk, benar dan salah. Sehingga ketika kita keluar, kita bisa makin bersyukur. Karena di luar kita tidak mungkin menemukannya. Tetapi kalau di luar kita kemudian menemukannya, itu adalah bonus. Kita mempunyai sahabat yang bisa menerima kita apa adanya, mengasihi kita, bersahabat dengan kita, tidak lagi berdasarkan baik, buruk, dan benar salah. Tetapi pengalaman yang di rumah adalah panggilan dari Tuhan untuk bisa keluar. Kita tidak hanya boleh mengurus pengalaman dan mengurusi keluarga kita sendiri. Begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan perhatian, pengalaman diterima dan dicintai apa adanya. Dan kita perlu membawa Kristus yang ada di dalam diri kita, yang justru mau bergaul dan bersahabat dengan orang-orang yang berdosa. Tetapi kekuatannya, pengalaman, kasih, relasi yang benar di rumah. Relasi yang tidak berdasarkan baik, buruk, dan benar salah. Dan itu adalah panggilan supaya kita bisa seperti Kristus dan membawa Kristus keluar. Supaya juga kita bisa membawa persahabatan relasi yang tidak berdasarkan baik, buruk, dan benar salah. Jangan mencari perhatian di luar sana, tetapi di rumah. Kalau keluar, kita memberi perhatian karena sudah menerima pengalaman yang ada di dalam. Kalau kita keluar, kita mencari domba-domba yang hilang untuk bisa membawa Kristus yang mau bersahabat dengan orang-orang berdosa. Supaya seluruh umat manusia ini menjadi keluarga besar yang saling mengasihi dan hidup menjadi lebih baik, lebih nyaman untuk dijalani. Tuhan memberkati.